Selamat malam JM Team dan ketemu lagi kita di DPI. Ini adalah satu acara khusus dan spektakuler untuk membahas hal terkini di sepak bola. Dan di international break kali ini tetap kita akan menghubungkan diri dengan Manchester United. Karena walaupun tidak ada hubungannya sama United, tetapi penjaga gawang yang sudah tidak lagi difikirkan sebagai pilihan utama oleh Ruben Amorim, Onana, sudah sepertinya berlabuh ke Trabzonspor dan berpindah. Jadi kalau United kalah, siapa lagi nanti yang akan disalahin oleh para penggemarnya yang sudah mulai frustrasi dengan keadaan di awal musim juga bagi Manchester United. Tapi tentunya atensi kita juga jatuh kepada Cristiano Ronaldo, legenda dari Manchester United juga yang sudah tampil luar biasa bagi klub dan juga bagi negara di usia tidak muda lagi, masih sangat diandalkan oleh Portugal dan kemarin mampu memperlihatkan satu penampilan yang impresif dan kita akan bahas secara detail dengan dua pandit yang luar biasa. Ada Sabto Haryo yang udah bolak-balik liputan Euro sama World Cup, tentunya juga familiar dengan timnas Portugal, dan ada Aldi Bawazir yang juga hadir untuk memberikan insight menarik terhadap aksi dari pemain-pemain seperti Ronaldo yang masih tetap bersinar di kualifikasi menuju ke World Cup 2026. Gimana guys dengan penampilan luar biasa dari Cristiano yang mampu tampil begitu fantastis Sabto, dan gol yang dia cetak, gol keduanya setelah halftime juga begitu sensasional dalam kemenangan signifikan bagi Portugal. Iya, Ronaldo ya tetap Ronaldo ya. Kita kan selalu bilang ini orang udah habis, ini orang ngapain lagi sih ada di timnas Portugal, bisa menghambat pemain-pemain lain untuk tampil lebih kolektif as a team. Tapi kan pelatih tetap melihat pemain yang lo taruh sebagai striker, kalau dia bisa deliver penampilannya menjadi sebuah gol, ya artinya lo tetap diperhitungkan gitu. Dan Ronaldo sampai saat ini masih menjadi pemain yang bisa dikatakan tersubur buat Portugal. Di kualifikasi hampir selalu menjadi top scorernya Portugal. Sebuah bukti bahwa ya ini pemain memang usianya segini, udah main di liga yang orang nyebutnya liga antah berantah, tapi tetap aja by the time dia harus tampil membela negaranya, dia tetap bisa mencetak gol secara konsisten, secara kontinu. Jadi gue tetap melihat Ronaldo sebagai pemain yang sangat-sangat fantastis. Kalau kita bicara jumlah golnya, ada 48 atau 49 kontribusi gol dan assist ya. Wow. Dalam 48 penampilan. Sebenarnya mirip dengan Messi, juga 49 kontribusi gol, tapi Messi-nya ada di angka 72 pertandingan. Artinya Ronaldo dalam 100 menit kira-kira dia bisa mencetak gol buat Portugal, sementara Messi butuh 166 menit untuk bisa mencetak gol buat Argentina. Ya sama-sama legend, sama-sama kalau orang mau rebutan siapa yang disebut GOAT ya terserah lah. Tapi dua-duanya secara kualitas, secara statistik masih ngebuktiin mereka tampil luar biasa. Iya, kita bisa menikmati mereka selama masih beraksi untuk timnas dan juga untuk klub. Ini menjadi berkah buat kita penggila bola. Tapi kita harus bisa melihat bagaimana mereka tidak lagi tampil di misalnya liga elit di dunia pun juga di Eropa, tapi berlaga untuk Inter Miami di MLS dan juga untuk Al Nassr di Roshan Saudi League. Tapi ketika tampil di timnas masih memberikan influence yang luar biasa. Kalau kita lihat kemarin di Leo Messi di laga testimonialnya penutup karirnya berlaga di home dan berlangsung begitu luar biasa sensasional, hampir mencetak hat-trick kalau menghancurkan Venezuela. Dan kemarin Ronaldo juga kembali membuktikan bahwa dalam waktu yang diberikan oleh Martinez di lapangan dia bisa memberikan influence yang begitu tinggi. Ya, ini membedakan antara Messi, Ronaldo dan pemain lain ya. Di saat pemain lain masuk ke liga yang tadi dianggap liga entah berantah, bukan top flight league, trajektorinya akan turun. Pemain dengan kualitas yang main di luar top flight league bakal turun, tapi tidak dengan Messi dan juga Ronaldo. Mereka tetap menjadi yang terbaik di negaranya, bahkan sampai sekarang pun sulit mengganti, bahkan tidak ada pengganti gitu. Dan it's safe to say bahwa mereka adalah pemain terbaik sepanjang masa buat gua. Lo mau compare sama siapa? Johan Cruyff, karena dia mengenalkan atau membuat terkenal sepak bola Belanda. Bukan dia juga, dia hanya memperkenalkan ke dunia. Yang bikinnya jauh lebih lama dibandingkan itu, total football. Siapa lagi? Ronaldo Nazario. Dia jago, tapi karena cedera bla 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 dia tidak bisa ada di puncak tertinggi. Tapi kalau dibandingin sama Messi dan Ronaldo, Messi dan Cristiano itu benar-benar mempersiapkan diri, gaya hidup. Off the pitch, on the pitch,
mereka mempersiapkan diri. Ronaldo nggak begitu. Kalau mau bukti, ini ada buku yang bisa kalian baca Ish. soal Ronaldo. Aldi yang nulis ya? Nazario, bukan. Bukan ya? Sabto Haryo Rajasa. Di sini pun dijelaskan gitu, Ronaldo pun bukan orang yang mempersiapkan gaya hidup sebaik mungkin gitu ya. Jadi ini membedakan Ronaldo dengan Messi dengan pemain lain, bahwa dia di atas lapangan memang yang terbaik, dan di luar lapangan dia pun menunjukkan yang terbaik. Terlepas dari kadang-kadang Messi punya sikap yang mungkin terkesan angkuh, arogan terhadap pemain lawan, Ronaldo juga dengan tim sendiri dianggap ya banyak hal yang menunjukkan bahwa gue pengen di service dengan sangat luar biasa. Tapi itu dijawab, itu diberikan service atau penampilan yang gak layak di umurnya gitu loh. Nggak fair orang umur 40 tahun seperti Ronaldo masih melakukan tendangan seperti semalam gitu, dan orang compare kan, ini lawannya cuma Andorra, ini lawannya cuma apa, Venezuela, Armenia. Sorry, Andorra Inggris. Kalau ya? Andorra itu waduh, bisa ketiduran kita semua. Makanya. Nonton Thomas Tuchel football. Nah, gue nonton Inggris lagi, gue setengah babak doang, nggak sanggup. Lawannya memang peringkat 115, lawannya peringkat sekian. Cuman itu nggak menjadi tolok ukur ya bagi Messi dan Ronaldo. Mereka tetap memberikan yang terbaik di atas lapangan, dan ya seperti yang Adi bilang tadi, kita ada di fase melihat akhir dari perjalanan keduanya itu sangat menyedihkan ya, karena kita pada akhirnya eventually bakal tidak lagi melihat Ronaldo dan Messi di puncak panggung ini gitu. Dan buat gue sangat amat kehilangan, karena buat gue pribadi, nggak tahu kata Mas Haryo yang mengikuti sepak bola dari era Lev Yassin. Buat gue Ferenc Puskas gue. nah itu dia, mereka yang terbaik sepanjang masa. Lu setuju nggak, Mas? Setuju. Sepanjang masa. Setuju. Ever. Messi kan? Messi dan Ronaldo. Jangan udah, kita nggak mau Messi versus Ronaldo. Dua-duanya GOAT. Iya. Makanya gue bilang, siapapun mau bilang lebih GOAT siapa untuk fans mereka masing-masing, dua-duanya deserve label itu sih. Iya kan? Sebetulnya ya dari ya itu yang lo bilang, di usia segini longevity itu kan nggak Gila gampang itu, Mas. ya buat pemain, tapi mereka tetap bisa nunjukin penampilan prima. Lo taruh lah Benzema tetap juga main kok di liga sana, tapi nggak segila Ronaldo kan. Di timnasnya udah habis juga gitu kan. Tapi Ronaldo masih tetap konsisten sampai sekarang menjadi top scorernya Portugal gitu. Itu pun dengan Messi ya, walaupun dia bukan lagi tampil dengan dribble yang luar biasa kayak dulu gitu, tapi tetap efektif buat Argentina untuk bisa memetik kemenangan demi kemenangan gitu. Jadi artinya, dan mereka lolos juga sebagai pemuncak klasemen juga ya di CONMEBOL gitu. Jadi ya dua-duanya layak memang disebut sebagai pemain terbaik. Longevity persaingan dari kedua pemain ini luar biasa, menyentuh lebih dari 1 dekade, dan kita menikmati level kemampuan kedua pemain ini dikala mereka sedang dalam kondisi puncak, dan sekarang pun ketika sudah menuju ke akhir dari karir masih mempertunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Apalagi di international football memang ada tempo yang berbeda ketimbang di liga ini, yang membuat mereka bisa tampil lebih prima lagi jelang nanti beraksi untuk last dance masing-masing mungkin di World Cup Amerika Utara dan juga Meksiko 2026. Ini menjadi satu penantian kita yang jadi Messi bakal main nggak di World Cup? Main lah. Oh, itu kemarin laga perpisahan siapa? Untuk home match di kualifikasi. Gue udah, ini kok laga perpisahan Messi kayak fenomenal, cuman kok biasa aja di gitu. home-nya. Karena pertandingan terakhir ke pertandingan ke-18 mereka itu away. Iya, di Ekuador. Abis itu World Cup. Abis itu World Cup. Dan itu mungkin menjadi aksi terakhir dari Leo Messi. Ini di World Cup masih ada Messi dong? Masih ada. Alhamdulillah. Itu dia. Last dance-nya dari Leo Messi dan juga Cristiano Ronaldo akan menjadi epic nanti tentunya. Di US, di Kanada, dan juga di Meksiko. Patut kita nantikan. Dan kita akan melangkah menuju perjuangan lagi dari tim Eropa Spanyol yang tentunya masuk dalam perbincangan menjadi kandidat kampiun juara dunia dengan apa yang mereka sudah pertunjukkan di 2 laga. Mereka tidak mengalami kendala sama sekali, dan lo ngelihatnya seperti apa dengan kemampuan di lini kedua mereka yang begitu impresif dan diisi oleh para bintang-bintang yang luar biasa. Walaupun memang Lamine Yamal kehilangan paspor kemarin, tapi ini situasi yang iya lagi lucu banget. Yang benar-benar membuat para pendukung Spanyol akan tidak sabar juga nih, sama dengan Portugal dan Argentina, melihat bagaimana nanti di World Cup ada potensi berbahaya dari Spanyol. Mereka dengan nyaman bahkan menghancurkan tim yang mungkin paling merepotkan di grupnya, Turkiye, dengan skor 6 gol tanpa balas. Kan away lagi. Away pula. Iya, jadi ya kalau bicara soal midfield dari Spanyol, ini bukan hal baru untuk kita puji ya. Di Euro kemarin pun mereka sudah menunjukkan sekaliber apa mereka itu, dan buat gue performa midfield dari Spanyol ya salah satu yang terbaik. Bahkan kalau gue nggak bisa bilang terbaik, ya mereka jelas-jelas one of the
highest performance dari midfield gitu. Bagaimana Zubimendi, Pedri dan Merino ini luar biasa tanpa hat-trick. Seorang Merino pun ya tentu pujian akan diberikan kepada midfield ini. Sangat luar biasa dan ya tentu kan perdebatannya kan apakah ini yang terbaik setelah Xavi, Iniesta dan juga Busquets? Ya, gue bisa bilang demikian. Setelah 2012 atau 13 sampai 2020 itu kan Spanyol diisi sama kayak Koke, Cesc Fabregas yang buat gue belum ada di level yang secara unit seperti ketiga ini gitu. Dan buat gue Merino, Zubi dan juga si Pedri memiliki karakteristik yang berbeda. Zubimendi ya seperti pivot klasik, terus juga Pedri kreatif, Merino sebagai sebagai wall yang sangat baik dan juga bisa sekali masuk ke dalam kotak penalti dan menjadi tambahan goal getter. Ini luar biasa ditambah CF atau seorang striker yang masih minim buat gua di tim La Furia Roja. Sementara kalau zamannya Xavi, Iniesta juga si Busquets, masih ada David Villa, ada Torres, itu diisi sama striker-striker hebat. Sekarang kan yang jadi minus dari tim ini kan seorang striker. Nah, itu benar-benar diisi oleh midfield yang tidak hanya prolific, tapi benar-benar membentuk sebuah unit di midfield yang sangat bagus. Jadi ini mesin yang bagus buat La Furia Roja. Iya, kemudian bagaimana mereka bisa move on Sabto dari tidak fitnya, belum kembalinya aksi dari Rodri, tapi mulai bisa dibagi perannya oleh Zubimendi yang tampil luar biasa bersama dengan Mikel Merino yang menciptakan hat-trick, tapi juga kredit harus diberikan kepada De La Fuente. Ini pelatih yang bersama-sama dengan beberapa pemain yang ada di squad sekarang sudah naik kelas bersama, bahkan dari tim Olimpiade seperti Cucurella. Ini membuat situasinya sekarang begitu luar biasa, adanya kepercayaan diri dari De La Fuente untuk bisa menampilkan para pemain yang sudah benar-benar dia tahu kualitasnya di lapangan dan akan deliver untuk timnas Spanyol. Kita lihat bagaimana Cucurella dan Pedro Porro menjadi dua wingback yang sekarang perannya begitu sensasional bagi Spanyol. Iya, dan gue pertanyakan apakah Zubimendi dan juga Merino bisa dimanfaatkan oleh Arsenal? Seperti di Spanyol. Nah, harusnya kan seperti itu ya. Udah melihat gimana ciamiknya mereka bareng di Sociedad. Oh sebentar Sabtu, ada lagi. Kemarin katanya kan terlalu negatif memainkan Mikel Merino di lapangan tengah. Padahal Mikel memberikan outcome positif ya buat timnas Spanyol kalau dia diberikan keleluasan untuk bisa tampil lebih apik di sepertiga. Jadi salah Arteta. Arteta kan poinnya. Dan kan cuma mau ini doang. Dan menambah mempertebal. Dan yang harus kita ingat ketika mereka juara Euro itu kombinasinya beda loh. Tengahnya tuh Rodri, Pedri dan juga Fabian Ruiz. Dani Olmo sesekali membantu di situ. Artinya lu dalam rentang gak nyampe 2 tahun, lu udah bisa melihat komposisi yang berbeda tapi dengan deadly impact yang sama gitu. Artinya ya memang lini tengah Spanyol, all the midfielders yang mereka punya itu selalu bisa nunjukin performance yang luar biasa as a unit secara kolektif. Lo mau bongkar pasang kayak apa, ya ini hebatnya La Fuente gitu. Dia berani gitu. Fabian Ruiz nggak selalu dimainin, Rodri masih belum bisa mereka mainkan, tapi pemain-pemain yang punya gaya bermain yang agak-agak mirip, tapi mungkin tidak sekomplit Rodri, tidak sefluent gaya mainnya Fabian Ruiz, tapi ketika mereka dikumpulkan jadi satu, tetap bisa memberikan impact yang luar biasa tadi. Zubimendi as a number 6 yang begitu flamboyan dalam bermain, nggak perlu tackle, nggak perlu intercept yang bisa dikatakan kayak nafsu atau gimana, gaya mainnya tetap santai tapi tetap bisa memutus serangan lawan. Lalu Merino kombinasinya ini pemain mau ditaruh di nomor berapa sih? Nomor 6 bisa, nomor 8 bisa, nomor 10 bisa. End up-nya selalu bisa ngebantu ketika bola, kalau istilahnya Aldi, dipumping ke dalam kotak penalti gitu ya. Dia selalu bisa ada di situ. Ya kalau Pedri udah kita tahu lah ya kualitasnya, dia selalu bisa melengkapi puzzle ini tengah, siapapun dua pemain di sebelahnya, tapi dia tetap bisa menjadi jenderalnya. Ketika menusuk dia bisa juga, ketika memberikan ruangan bagi pemain-pemain lain masuk, dia bisa melakukan itu juga. Jadi kalau lo bilang komplit as a unit, ya bisa dibilang iya gitu. Cuman kan kita harus akui juga bahwa Turki yang sekarang mungkin bukan threat seperti yang dulu ya. Jadi kalau lo melihat kemenangan 6-0 tetap kita puji sebagai kemenangan yang apik, tapi harus kita lihat nanti ketika mereka lawan Inggris, ketika lawan Prancis, tim-tim seperti itu, apakah kombinasi trio ini masih bisa se-impactful seperti ini? Nah itu harus kita lihat nanti pas event sesungguhnya gitu. Menurut Mas kalau dengan performa Inggris menghadapi Andorra kemarin, terus juga Spanyol menghadapi Turki kemarin, mungkin Inggris merepotkan Spanyol? Bisa dong, bisa. Dengan performa kayak begitu? Iya kan nanti kalau kita bicara di
eventnya, turnamennya. di turnamennya Inggris kan selalu bisa. turnamen. Iya, di turnamen kan kita bicara ini kan nanti ketika ketemu lawan-lawan yang seperti itu di turnamen sesungguhnya apakah impactnya bisa sama? Nah itu yang masih gue tunggu. Ya gue tetap yakin dengan Spanyol karena siapapun yang lo mainin memberikan impact yang sama. Mau lo taruh Ferran Torres, dia bisa dibilang rate goalnya tuh udah mirip-mirip David Villa dari sisi cetak golnya. Jarang main tapi rate goalnya mirip-mirip David Villa. Lalu Oyarzabal bisa ditaruh di posisi itu, impactnya juga sangat luar biasa. Even Morata, pemain yang orang udah melupakan dia tadi. Kapitan. Aldi nyebut pemain depan kita udah nggak punya atau Spanyol udah nggak punya. Tapi ya Morata ketika diperluin masih tetap aja bisa memberikan kontribusi. Jadi ya lengkap, ditambah tadi lo bilang sebelumnya mereka punya Carvajal di posisi situ, tapi sekarang Pedro Porro bisa ada di posisi kanan dengan main fluent sama bagusnya. Cucurella ya seperti di Euro, ya dia tampil sampai biasa. sekarang Ya, di konsisten Chelsea ya. masih menjadi pemain yang tergantikan. Jadi kolektif as a unit Spanyol akan tetap seperti itu. Ya, untuk Inggris masih playing catch up kalau kita lihat di laga di Villa Park. Nggak heran agak kosong tuh lah stadion ya dengan penampilan di beberapa laga walaupun menang, walaupun sulit dibobol tapi juga sulit untuk mencetak gol dengan cara yang mungkin ideal bagi para supporter Inggris. Dan Spanyol tadi udah kita bahas panjang lebar, bahkan kita belum ngomongin tentang peran dari Lamine Yamal dan juga Nico Williams yang begitu luar biasa. Jadi Spanyol memang tetap menjadi satu ancaman bagi juara bertahan Argentina nanti ketika berlaga di World Cup 2026.